application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputar hak angket yang berhubungan dengan tuduhan adanya kecurangan pemilu. Pak Mahfud dari awal tahun lalu sudah menyebutkan bahwa di setiap pemilu itu pasti ada kecurangan, pasti. Dan kecurangan itu silang. Artinya kalau kita tarik ke konteks sekarang, pasti ada kecurangan yang dilakukan di kubu 01, di kubu 02, dan di kubu 03. Tapi biasanya itu terjadi di bawah. Misalnya, mungkin saja sesama partai ya, para calegnya itu sikut-sikutan. Bisa terjadi. Atau antar partai. Tadi kan di dalam satu partai, antar partai ya pasti sikut-sikutan. Ya, adalah kecurangan-kecurangan yang dilakukan di bawah. Tetapi selama ini belum pernah ditemukan dalam konteks pemilu ya. Dalam konteks pemilu, kecurangan yang masif, besar-besaran, terstruktur dan sistematis. Belum pernah. Sebab kalau ditemukan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, itu pasti hasilnya bisa dibatalkan. Tapi faktanya adalah sudah sekian kali pemilu, terutama setelah reformasi ya, belum pernah ditemukan kecurangan yang sifatnya tadi terstruktur, sistematis dan masif. Belum pernah. Ya kalau ada ya bisa dibatalkan. Misalnya kecurangan menyebabkan kerugian suara seorang paslon sampai 50 juta gitu ya. Waduh, memanipulasi angka 50 juta juga nggak gampang gitu. Karena di setiap TPS ada saksi ya. Di KPU, di mana-mana lah itu saksinya banyak gitu ya. Oke. Jadi jelas juga bahwa Pak Mahfud sudah pernah menjelaskan ya, kalau ada kecurangan laporkan ke Bawaslu, tuntut sampai ke MK. Jika terbukti maka yang melakukannya itu akan kena hukuman pidana, bisa dipenjara dan lain-lain. Buktinya kan kasus Harun Masiku, meskipun belum tertangkap, salah satu komisaris KPU-nya kan dipidana, dipenjara. Oke? Nah, Anda sudah tahu lah soal Harun Masiku ya. Nanti Anda lihat konten saya yang mengenai Harun Masiku. Nah, kita lihat di sini. Ini pada tanggal 28 Mei 2019, yaitu pada pemilu periode lalu. Secara total di sini kalau saya lihat di CNN ini ya, jejak digitalnya masih nggak ada. Anda bisa akses ya. Bawaslu terima 15.052 laporan pelanggaran pemilu 2019. Di dalamnya semua kubu ada di situ. Yang kubu sana dilaporkan oleh kubu sini, yang kubu sini dilaporkan oleh kubu sana. Totalnya ada 15.052 laporan. Banyak nggak? Banyak. Itu sebut saja dari seluruh TPS yang ada di seluruh Indonesia, sebut saja 830-an ribu TPS kira-kira ya. Kemudian dengan 15.052 laporan pelanggaran pemilu ini di tahun 2019, apakah menyebabkan hasil pemilu 2019 dibatalkan? Tidak. Karena di total pun tidak membuktikan kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif. Oke? Tapi dari sekian laporan itu terdapat 533 pelanggaran pidana yang akhirnya pelakunya bisa ditahan ya, dipenjara dan seterusnya. Oke?
Tapi hasil pemilunya tidak bisa dibatalkan karena tidak terdapat unsur yang tadi, sistematis, terstruktur, dan masif. Oke? Nah, kita lihat ini ya di pemilu tahun ini 2024 yang mana Pileg dan Pilpres juga sekaligus dilakukan bersamaan. Kita lihat kasus yang dilaporkan dan ada temuan gitu lah ya, itu baru 1722. Ya karena belum selesai ya, mungkin ada pelanggaran lain yang belum masuk laporannya, tapi baru 1722. Nah, kalau Anda bandingkan 1722 ini, dan ini dilakukan oleh semua kubu, jauh lebih kecil dari pelanggaran pemilu 2019 yang tadi 15.052 kasus. Loh kok sudah bilang, apa itu? Hak angket, hak angket. Di video saya kemarin malah Adian Napitupulu bilang mau 1 kek, mau 2 kek, mau 3 itu kecurangan. Iya, 1, 2, 3 yang lakukan kecurangan siapa? Jangan-jangan kubu Anda. Ya nggak bisa dong gara-gara 1, 2 atau 3 kecurangan pemilu dibatalkan. Itu pun harus dilihat. Tadi sekali lagi sistematiskah, terstrukturkah, masifkah? Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam penanganan pemilu ya di tahun ini per 22 Februari, belum lama ini ya, belum seminggu tercatat ya temuannya itu, laporan dan temuan berjumlah 1722 kasus. Ya kalau ada laporin lagi aja. Ya yang lalu kan lebih banyak tuh ya, 15.052. Ini baru 1722. Udah teriak hak angkot, hak angkot. Hak angkot mana nih? Angkot Jakarta Senen atau Senen Tanah Abang? Aduh, ini politisi kita makin kesini makin kesana gitu ya, tidak memberikan pendidikan politik yang benar. Ya, nah di sini dikatakan terbagi dari 606 temuan dan 1116 laporan. Ya, dan dari jumlah laporan dan temuan tersebut yang diregistrasi sebanyak 973 kasus. Masing-masing 523 temuan diregistrasi dan 450 laporan diregistrasi. Kemudian hasil penanganan pelanggaran sebanyak 37 kasus terjadi pelanggaran pidana. Masih jauh lebih kecil dari yang tahun sebelumnya. Iya kan? Tadi udah lihat kan slide-nya ya. Nah, ada 63 kasus pelanggaran administrasi dan 245 kasus pelanggaran kode etik. Ya, itu yang terakhir ya. Terus dari mana Anda mau bilang pakai hak angket? Kemudian dari kubu 01 atau 03 bilang, "Lah kalau Anda enggak bersalah kenapa takut hak angket?" Bukan begitu, coy. Aturannya nggak begitu. Aturannya adalah semua pelanggaran pemilu itu dilaporkan ke Bawaslu, kalau mau dituntut di sidang gugat terus sampai ke MK. Bukan soal takut nggak takut, geli aja dengernya. Nangkep nggak coy? Geli dengernya. Ya, bahkan Pak Mahfud bilang saya nggak ikut-ikut ya, itu hak haknya DPR dan parpol. Ya, silakan. Siapa yang takut? Cuma masalahnya itu hanya akan buang-buang biaya. Percaya saya. Begini deh, kita taruhan. Kalau sampai hak angket itu berjalan dan berhasil membatalkan hasil pemilu dan pemilu diulang, saya tutup channel saya. Catat ya. Kalau sampai hak angket terjadi dan hasilnya menyebutkan pemilu harus diulang, saya tutup channel saya. Oke? Asik nggak? Asik ya. Nah, saya ulang ya pendapat dari Pak Yusril Issa Mahendra. Silakan aja kalau Anda mau gugat pakai hak angket ya, walaupun itu bukan pendidikan politik yang benar ya. Karena setiap pelanggaran itu harus dilaporkan ke Bawaslu, kalau mau nuntut tuntut sana terus sampai MK. Oke? Taruhlah hak angket itu dijalankan. Maka anggota DPR yang melakukan hak angket itu akan menyelidiki adakah terjadi pelanggaran pemilu. Kalaupun ada, dia nggak bisa nangkep, dia nggak bisa menghukum, dia hanya bisa menyerahkan bukti temuannya itu ke pihak yang berwajib, ke pengadilan. Dia nggak bisa ngadilin.
dan juga dia tidak bisa memutuskan pemilu itu dibatalkan. Nah, nanti hasil temuannya dikasih ke pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti. Yang bersalah pidana, masuk penjara. Sama aja kan kalau Anda selama ini pakai lapor ke Bawaslu atau Anda gugat sampai ke MK. Jadi nggak ada gunanya DPR itu. Nggak bisa DPR itu memvonis pemilu batal. Lah, Ganjar itu bekas anggota DPR 2 periode harusnya ngerti, tapi dia pura-pura nggak ngerti gitu ya. Pura-pura gitu ya. Cuman gertak sambal. Nah, enggak gertak sambal. Ya udah kita buktikan ya. Kita buktikan. Nah, oke, lanjut. Nah, kemudian di beberapa laporan-laporan dan temuan-temuan katanya ada yang curang, lalu dilakukan pemungutan suara ulang. Kan di video-video saya sebelumnya sudah saya bahas ya, bahwa di setiap kali pemungutan suara ulang atau coblos ulang, Prabowo Gibran tetap menang telak. Bahkan di beberapa itu ada yang suaranya nambah, suara Ganjarnya berkurang. Nah, kita lihat contohnya lagi nih ya. Cuitan dari B. Prasetya di Twitter. Dia bilang begini, sudah dibilang nggak usah minta pemilihan suara ulang, ngeyel katanya ya. Ya kan, akhirnya 03 yang sebelumnya menang jadi kalah. Lah, kalau dia sudah menang, ngapain gugat? Kan udah menang di titik situ, dia gugat, malah kalah. Jadi yang menang 02. Hare ya. Nah, ya lu gugat aja terus ya. Angel men tuturane gitu ya. 01 malah hanya dapat 11 suara. Ya. 03 yang sebelumnya menang jadi kalah. Nah, itu Anda lihat aja beritanya. Hasil coblosan ulang dari Pilpres itu di TPS Pak Kuncen berbalik memenangkan Prabowo Gibran. Sebelumnya Ganjar Mahfud justru sudah menang. Aduh, nggak jadi 16% deh ya, tambah lowbat itu bisa 15% nih kalau semuanya diulang. Aduh, nggak ngerti, aneh. Lanjut ya, ini lucu banget. Nah, kemudian kan bilang itu ya, itu ada pembagian sembako gratis lah, itu yang bagi pemerintah. Enggak, itu ujung-ujung untuk menguntungkan 02 katanya. Sudah bisa Anda buktikan pembagian sembako itu menguntungkan 02? Apa Anda pikir yang terima sembako semuanya coblos 02? Ya, pasti ada dong yang terima bansos juga coblos 01 atau 03. Dari mana Anda menduga-duga? Nah, kalau yang ini faktanya nggak perlu duga-duga. Nah, ini ada cuitan dari Sasuke ya. Dia bilang begini, info sayup-sayup. Katanya Korlap nggak ada yang berani bagikan sembako ke calon pemilih. Takut digerebek. Akhirnya sembako dijual pasca pemilihan oleh Korlap katanya. Alhamdulillah nih ya. Di situ ada 4 foto, 2 foto di atas tuh sepertinya sembako apalah nggak tahu ya. Yang 2 di bawah itu sepertinya mungkin beras lah. Kita lihat nih ya. Ya nggak tahu lah beras atau apa tuh, tulisannya jelas. Coblos aja 3 pilihan rakyat Ganjar Mahfud. Nggak curang begini. Oke. Terus dalam tas yang putih kira-kira sama, coblos nomor 3 Ganjar Mahfud. Oke, nggak curang. Astaga, kalau bansos dibilang curang, kalau ini nggak curang ya. Kita lihat sebuah video ya. Di sini seorang caleg PDIP berusaha meyakinkan seorang ibu dan warga sekitarnya untuk memilih Ganjar Mahfud dan juga diri dia sebagai caleg. Yuk kita lihat nih videonya. Ini videonya menarik ya. Dan ini jelas nih. Oke, yuk. Coblos. Tarik dulu yang abu-abu presiden, coblos mulut Pak Ganjar ya. Ya mau ya, coblos Pak Ganjar mau. Mau ya, benar mau. Ya mau ya Bu ya, Pak Ganjar orang baik Bu. Insya Allah dia sehat untuk bangun 38 provinsi ya. Nah, kalau kertas putihnya Pak Rudian Dosen yang sering operasi mata katarak gratis loh. Itu orang baik, super baik. Kalau Pak Didit nyebutnya manusia setengah malaikat. Kita ini dibantu sama dia. Spanduk-spanduk di pinggir jalan tuh Bu, kita nggak pernah bayar Bu, beliau yang bayarin. Nah ini biru Bu, biru saya Bu. Nah biru saya ya provinsi Bu, langit biru itu saya. Nah buka, cari PDI Perjuangannya di tengah nih. PDI Perjuangan, jangan diganggu PDI Perjuangannya. Coblos aja di namanya Mehwa. Nah, betul ya? Ya, ini paku misalnya Bu ya, Ibu nih pegang. Nah, coblos ini nomor 3-nya. Ini? Iya. Terus coba aja nih. Ya gitu ya, di 3-nya ya.
ingat ininya, Bu. Kalau Ya. provinsi Babel mana misalnya Nah, ini yang harus ditekankan Bu, warna ininya. Ya, birunya. Nah, yang ini karena Pokoknya cari yang PDI semua, tah. Ini buat saya Bu semua. Oh, Oke. Bapak, boleh. Ini punya dia dulu nih. Nah, kalau ini sih menurut saya mungkin belum bisa dikategorikan kecurangan ya. Ini mungkin dia dalam kampanye door to door ya. Ya kalau saya lihat sih sementara saya nggak lihat ya apakah setelah itu dikasih bingkisan atau apa. Kalaupun begitu ya namanya lagi kampanye gitu ya. Tapi biarlah ini KPU Bawaslu yang menelitinya. Tapi di situ ditulis kalau 02 yang begini pasti rame se-Indonesia. Tapi ini kalau PDIP nggak rame nih kalau begini. Oke? Menarik ya. Nah kemudian Partai Sosmed juga mencuit hal yang serupa dilakukan oleh kubu Amin. Nah ini kita lihat ya. Iyain aja biar apa itu Angga Putra terlihat kerja sebagai tim ses Amin. Oh ternyata Angga Putra F ini tim ses Amin. Waduh, dia mungkin bikin video dokumentasi tapi bocor gitu. Nah, menarik ini videonya. Nah, kita lihat nih videonya yang pembagian beras Amin ya oleh timnya. Yuk, beras amin. Gratis lho. Gratis. Bakul beras. Nah, kalau pembagian beras bansos dibilang ujung-ujungnya untuk memenangkan 02, buktinya dari mana? Apa benar yang dapat bansos pilih 02? Nah kalau ini jelas kan beras Amin, walaupun yang menerima beras Amin ini juga belum tentu pilih 01. Tapi kalau begini sudah dibilang kecurangan, udah jelas stikernya itu Amin, Anies Caimin, oke? Jadi sekali lagi poinnya adalah kecurangan itu ada di bawah itu banyak. Bukan hanya 02 saja, bukan 01 saja, bukan 03 saja. Semuanya sami mawon, sasa dan miwon. Ya, tinggal dibuktikan kalau Anda bisa membuktikan. Nah, biar yang benar-benar terbukti ini pidana. Nggak peduli dia dari 01, dari 02, dari 03, pidana. Ya, gak usah lah itu hak angket. Bukannya takut coy. Lu tidak memberikan pendidikan politik yang benar buat masyarakat. Oke, tapi kalau mau tetap dijalankan silakan. Sudah saya katakan tadi kan ya, kalau sampai hak angket itu berjalan dan hasilnya bisa membatalkan pemilu, ya, saya tutup channel saya. Demikian dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.